Assalamualaikum sahabat elektronik. Semoga kebahagiaan selalu berpihak kepada kita dan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Baik sahabat elektronik, kali ini saya sedang menuju ke rumah pemilik televisi Advan 21 in Slim yang kerusakannya gagal untuk setar. Dan kita akan jemput saja televisinya, tidak akan kita perbaiki di sini di rumah pemilik TV-nya. Kita akan membawanya saja. Dan ini ada solokan, kita akan cuci kaki dulu karena tadi kita kotor kaki saya karena sehabis hujan ini. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut dan saya di sini akan bertemu dengan pemiliknya. Televisi sudah kita naikkan ke motor, kita bonceng seperti ini dengan menggunakan tali karet. Kita sudah sampai di tempat kita dan televisinya sama dengan televisi yang baru saja selesai kita kerjakan, namun di sini berbeda mesin. Ini masih ori, sedangkan yang ini sudah diganti. Inilah televisi yang kemarin malam kita jemput dan kita coba nyalakan televisinya. Lampu indikator menyala, sepertinya dia lampu indikatornya berkedip-kedip ya teman-teman. Kalau kita bisa perhatikan di sini lampu indikatornya berkedip-kedip. Nah, terlihat ya oleh kamera berkedip-kedip, tidak mau setar. Padahal seharusnya dia sudah setar. Dan agar lebih jelas kita langsung saja membuka tutup belakang bodi televisi ini agar kita bisa melacak komponen-komponen yang mana yang menyebabkan televisi ini tidak bisa setar. Dan nanti kita akan lanjut. Mesin televisi Advan sudah kita balik seperti ini setelah tadi kita bongkar tutup di belakangnya, dan prob hitam kita tempatkan di ground, untuk yang merah kita tempatkan di elko 160 volt 100 UF. Lalu kita akan coba colokan, dan di sana terlihat tegangan berdenyut ya, seperti ini, goyang-goyang, dia joget tegangannya. Dan di sini ada suara, ada cahaya percikan api, nampaknya playback ini bermasalah. Dan coba kita akan balik saja mesinnya, kita buka dulu colokan ke listriknya, dan lalu kita akan mencoba setelah kita balik mesinnya seperti ini. Oh, ternyata playback bocor ya, dan itu sangat terang sekali apinya. Oke teman-teman, ini sudah kelihatan sekali untuk kerusakan televisi ini, playback yang bocor dan apinya sangat terang ya. Untuk kerusakan seperti ini ya tinggal kita ganti saja, semoga langsung berhasil ya. Dan sebelum kita membuka playback yang bocor dari mesinnya, kita akan buka dulu karet yang menuju ke tabung CRT-nya. Dan biasanya di sini masih menyimpan tegangan ya teman-teman, dan cukup mengejutkan jika terkena tangan kita. Ya biarpun colokannya sudah dicabut dan biasanya masih ada tegangan. Seperti ini tegangannya masih ada. Nah kan ada seperti itu teman-teman, itu masih ada sedikit, aduh mengejutkan. Kalau kita perhatiin di sini untuk kaki-kaki playback solderannya masih orisinil, belum pernah disolder ulang dan belum pernah diganti playback sepertinya. Dan ini baru akan saya ganti karena memang sudah bocor.
sudah waktunya diganti, takut menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran. Karena tahun lalu teman saya pernah mau servis TV yang playbacknya bocor, katanya 1 bulan lagi dia punya uang untuk mengganti, padahal saya tidak memperhitungkan hal itu ya. Misalkan mau ganti ya ganti saja dulu, yang penting sudah oke lah gitu. Ya mungkin karena dia tidak enak mungkin ya teman-teman, dan akhirnya tidak sempat diganti, televisinya terbakar ya. Rumahnya pun ikut terbakar, namun tidak semuanya. Dan kebocoran di playback itu sangat fatal ya, apalagi televisi bermerek Cina, mesin-mesinnya itu. Dan kerusakan di televisi Advan ini yang mengalami kebocoran di playbacknya ya masih beruntung tidak setar ya. Biasanya TV televisi Cina itu kalau misalkan playbacknya bocor itu masih bisa setar, vertikalnya rusak ya masih bisa setar, cuman di tampilan gambarnya ya bergaris mendatar, satu garis mendatar gitu seperti benang. Dan ini saya lagi membuka ya untuk kaki-kaki playback dan menyedot timahnya dengan menggunakan solderan dan sedotan timah. Biasanya saya skip, tapi di sini saya tidak akan menyekip dalam pembukaan kaki-kaki playback atau menyedot timah playback. Jarang sekali saya videokan pembukaan solderan timah yang ada di kaki-kaki komponen dalam perbaikan elektronik. Jarang, dan sekarang saya tidak akan menyekipnya ya kawan-kawan, teman-teman. Dan kita hampir selesai dalam penyedotan timah yang ada di kaki playback, dan lalu kita akan mencabut. Di sana ada ketiga kancing atau kaki playback yang dari bodinya itu ada baut juga di bodi playback yang ditempelkan ke housing regulator. Saya tidak tahu itu maksudnya apa dari pabrikan. Namun sebelum kita cabut ya mungkin agak susah kalau bodi itu tidak dibuka ya teman-teman. Tentunya harus dibuka, dan inilah playback yang bocor sudah kebuka ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi videonya setelah saya membuka kabel screen G2 dan kabel. Dan inilah playback yang bocor tadi yang sudah kita buka, dan di sini letak bocorannya. Untuk playback ini tidak short ya, tapi bocor. Dan ini adalah kodenya, yaitu BSC25 1010A. Dan ini adalah playback pengganti. Kita menggunakan playback cabutan saja dari mesin yang lain, karena kita tanggung membeli playback yang baru ke toko. Dan semoga hanya dengan mengganti playback saja sudah bisa normal kembali ya, tak ada kendala yang lain atau kerusakan komponen-komponen yang lainnya. Dan oke, langsung kita akan solder playbacknya. Lalu kita siapkan langkah penyolderan. Solder harus maksimal ya dalam panasnya, karena tidak maksimal akan sangat tidak rapi untuk timah yang liur di kaki-kaki playback. Dan saya menggunakan solder 40 watt untuk menyolder kaki-kaki playback ini, karena di
saya itu kalau kurang dari 40 watt untuk solderan elektronik tidak akan diurus sempurna untuk memanaskan timah atau meliurkan timah, dan akan sangat terhubung sekali dengan kaki-kakinya. Tapi solderan pun tidak akan bisa panas maksimal ya kalau misalkan di setrum PL nya kurang dari 220 volt, karena kalau kurang tegangan di listrik PLN nya juga solderan itu tidak akan bisa panas maksimal dan tidak akan bisa meliurkan timah solder, dan akhirnya tidak akan terlihat rapi untuk melakukan penyolderan di kaki-kaki komponen elektronik. Dan ini sudah selesai ya untuk penyolderannya, dan playback pengganti sudah terpasang. Nanti kita akan rapihkan untuk kabel-kabel yang ada semeraut yang tidak rapi. Dan di sini sudah setar untuk televisi advan-nya, dan kita lihat di sini sudah tampil logo advan, dan TV pun sudah tidak terprotek atau tidak gagal setar, sudah setar sekarang untuk TV-nya. Dan lalu kita akan tutup casing belakangnya setelah kita rapikan kabel-kabel yang seperti ini tidak rapih ya. Televisi advan sudah bisa setar kembali setelah penggantian playback, dan ini sudah kita rapikan untuk tutup belakang bodi TV-nya, dan sudah kita hubungkan juga ke set top box. Dan ini hasil dari gambarnya, dan lumayan bagus untuk gambar televisi advan ini. Dan saya tidak akan mengakali playback yang bocor dengan menambalnya menggunakan lem atau yang lainnya. Saya akan mengganti saja dengan cabutan atau dengan yang baru. Dan sekian perbaikan televisi kali ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.